Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan profesi kependidikan ya. Hari ini kuliah perdana ya, setelah libur selama 2 minggu ya, libur Idul Fitri. Jadi untuk yang mudik mungkin hari Minggu kemarin masih berjibaku ya dengan kemacetan ya. Dengan kemacetan dari setiap sudut ya, setiap sudut daerah mungkin ya, seluruhnya kemarin viral ya, macet sekali di mana-mana itu. Dan Bapak harap hari ini seluruhnya sudah siap ya untuk melaksanakan perkuliahan. Dan alhamdulillah kita dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara daring ya. Dan mudah-mudahan kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara sebaik-baiknya ya. Sehingga minggu depan kita dapat melaksanakan perkuliahan secara luring ya. Dan mungkin karena sebentar lagi kita akan berhadapan dengan ujian akhir semester ya. Mungkin kita kuliah luring hanya 2 kali ya. Di pertemuan terakhir kelompok sekarang ya, kelompok 6. Dan kuis ya, melaksanakan kuis pada pertemuan ke-15. Dan untuk kabar selanjutnya mungkin pelaksanaan UAS, kita masih belum ada kabar ya, apakah akan dilaksanakan secara luring atau daring ya. Jadi kan kalau ujian tengah semester kemarin kita melaksanakan secara daring ya. Dan itu mungkin masih belum ada kabar. Tapi karena mungkin hal ini berhubungan untuk yang melaksanakan luringnya baru semester 2 dan semester 4 ya. Jadi kan yang lainnya mungkin kuliahnya secara daring gitu ya. Jadi untuk semester 2 dan 4 kan luring gitu. Walaupun masih belum sepenuhnya begitu ya. Dan mungkin karena itu untuk ujian, baik ujian tengah semester dan ujian akhir, kemungkinan akan dilaksanakan secara daring mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk semester 2 dan 4 saja mungkin ya yang dilaksanakan secara luring ya. Oleh karena itu agar tidak nanti jangan kaget gitu ya. Dan mempersiapkan diri untuk tidak kaget. Kalau dilaksanakan secara luring gitu. Untuk semester 2 dan 4. Ya, baik, karena masih dalam suasana Lebaran ya, mungkin Bapak kembali mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, kita minggu kemarin telah berbicara mengenai masalah-masalah ya dalam pendidikan profesi guru ya. Masalah-masalah dalam pendidikan profesi guru dan bagaimana upaya dalam pengembangan atau peningkatan profesionalitas guru ya. Nah, materi hari ini juga masih berkaitan dengan masalah tersebut ya. Nah, capaian pembelajaran atau subjek PMK untuk pertemuan
terakhir ya, mungkin kelompok pertemuan penampil terakhir, itu menjelaskan komponen-komponen yang sangat berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional, menganalisis kekuatan dan kelemahan jalur pendidikan calon guru dari model concurrent dan model konsekutif dalam menghasilkan guru profesional ya. Dan menganalisis profesionalisme guru di Indonesia dan di negara lain ya. Kelompok sekarang akan disampaikan materinya oleh kelompok 6 ya, atau 7? Kelompok 6 ya, terakhir. Iya, Pak, kelompok 6. Ya, baik. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama penampilan kelompok 6 ya. Silahkan kalau nanti ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, silahkan ditanyakan ya pada kelompok penampil. Jadi kita buka dulu perkuliahan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut kegiatan hari ini dengan penampilan presentasi kelompok 6 ya. Waktu dan tempat Bapak persilahkan kepada kelompok 6 untuk menampilkan presentasinya hari ini ya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sebelumnya izin share screen dulu ya Pak. Boleh. Oh, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi juga. Selamat pagi juga Pak Dian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di room Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah profesi kependidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Salma Putri Nur Sabrina yang akan menjadi moderator pada jalannya pemaparan materi pada hari ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yaitu pengembangan pendidikan guru profesional. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu mungkin boleh di next slide, Linda. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri, Salma Putri Nur Sabrina dengan NPM 202151078, Fialda Lutfia Samala dengan NPM 202151087, Dinda Hafizah dengan NPM 202151098, Rafli Putra Oktaviansyah dengan NPM 202151100, dan yang terakhir ada Tasya Ratna Suryani dengan NPM 202151116. Adapun submateri pada materi hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan komponen-komponen yang sangat berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional. Submateri yang kedua yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan jalur pendidikan calon guru dari model konsekutif dalam menghasilkan guru profesional. Yang ketiga, menganalisis profesionalisme guru di Indonesia dan di negara lain. Mungkin untuk hari ini kita akan membahas submateri yang pertama dan yang kedua. Pemaparan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Untuk Dinda, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru profesional adalah
Kemampuan seorang guru. Recording in progress. Baik, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian guru profesional. Guru profesional adalah kemampuan seorang guru untuk melaksanakan tugasnya Baik, maaf sebelumnya karena keterlambatan jaringan. Pengertian guru profesional adalah kemampuan seorang guru untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pendidik dan pengajar yang meliputi kemampuan dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Dalam definisi guru profesional, seorang guru harus mempunyai kompetensi kepribadian di mana hal tersebut adalah kemampuan kepribadian yang stabil dan dewasa, arif, bijaksana, berakhlak mulia, dan berwibawa. Nah, untuk menjadi guru yang profesional, haruslah memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru secara maksimal. Nah, selanjutnya, menurut Fatur Rahman dan Suryana, pada tahun 2012, terdapat berbagai komponen yang harus dimiliki seorang guru agar dapat dikatakan sebagai guru profesional, yakni afeksi, penguasaan ilmu pengetahuan, penyajian bahan pelajaran, hubungan guru dengan murid, dan hubungan guru dengan orang dewasa. Nah, yang pertama, afeksi. Komponen afeksi yang mencakup karakter yang baik sebagai sikap utama yang harus dimiliki seorang guru, yaitu dalam menjalankan tugasnya, guru profesional hendaknya memiliki afeksi yang baik, akan dipandang sebagai sosok yang sempurna dalam bersikap dan menjadi uswatun hasanah bagi murid-muridnya. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa ciri, yakni sabar, bijaksana, ulet, rendah hati, beriman, dan berakhlak mulia. Komponen afeksi guru dapat dibentuk melalui berbagai peraturan atau budaya baik yang dijalankan di sekolah. Nah, yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan. Komponen penguasaan ilmu pengetahuan mencakup pengalaman pendidikan formal yang sesuai dengan bidang yang mampu sehingga guru menguasai dan mampu mengembangkan berbagai pengetahuan di bidang tersebut. Guru profesional hendaknya mengajar sesuai dengan bidang keahliannya. Guru yang mengajar sesuai dengan pendidikannya akan lebih mudah mendidik dan mentransfer pengetahuan kepada muridnya. Selain itu, guru profesional juga terus mengembangkan kapasitas yang dimilikinya, baik dalam segi pengetahuan, metode, maupun teknik mengajar. Selanjutnya ketiga, penyajian bahan pelajaran. Komponen penyajian bahan pelajaran mencakup berbagai hal dalam mana metode yang digunakan guru saat mengajar di dalam kelas. Guru profesional hendaknya menggunakan metode mengajar yang beragam dalam penyajian bahan pelajaran. Penggunaan metode mengajar yang beragam akan berpengaruh positif pada pelajaran dibandingkan metode yang monoton. Ikatan hubungan selain penggunaan metode dalam komponen penyajian pengetahuan guru juga harus mampu menanamkan cara berpikir ilmiah serta kemampuan untuk bertindak sebagai promotor, fasilitator, korektor, konsultan, dan
manajer dalam mengelola proses belajar siswa. Selanjutnya, hubungan guru dengan murid. Komponen hubungan guru dengan murid, guru profesional juga harus cerdas dalam membangun dan membina hubungan dengan muridnya. Pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan harmonis jika guru dan peserta didik memiliki ikatan hubungan yang erat layaknya seperti keluarga. Kemampuan dan sensitivitas untuk mengenal kondisi, sifat, tingkah laku, dan berbagai hal lain terkait dengan murid menjadi sebuah keharusan bagi guru profesional. Selanjutnya, komponen yang terakhir yang harus dimiliki guru profesional ialah hubungan guru dengan orang-orang dewasa. Guru profesional harus membangun hubungan baik dengan sesama guru baik dalam satu instansi kerja maupun berbeda. Selain itu, guru juga harus terus memupuk silaturahim dengan orang tua atau wali siswa dan seluruh anggota masyarakat lainnya. Hal ini selain untuk pribadi sang guru dapat menjadi contoh di masyarakat, juga dimaksudkan sebagai sarana bagi guru dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Ketika guru membangun hubungan baik dengan sesama guru, akan menjadi jalan termudah baginya untuk mendiskusikan berbagai hal terkait dengan profesinya sesama guru. Begitu juga hubungan yang dibina dengan orang tua atau wali siswa akan memudahkan guru dalam menyukseskan pendidikan peserta didiknya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda atas pemaparannya. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fielda. Apakah ada Fielda di room? Ada. Oke, baik. Silakan Fielda. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Dinda. Selain menurut Fathur Rahman dan Suryana, ada juga dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada 6 komponen yang membentuk profesionalisme guru, yakni yang pertama menjadi sumber penghasilan kehidupan, yang kedua memerlukan keahlian, yang ketiga memerlukan kemahiran, yang keempat memerlukan kecakapan, dan yang kelima adanya standar mutu atau norma tertentu, dan yang keenam ada memerlukan pendidikan profesi. Nah, yang pertama, menjadi sumber penghasilan kehidupan. Sebuah profesi harus menjadi sumber penghasilan kehidupan, walaupun definisi ini tidak menyebutkan status pekerjaannya, tetapi dapat diartikan bahwa sebuah pekerjaan dapat disebut profesi bila menjadi sumber penghasilan. Menjalankan tugas pokok sebagai guru dapat diposisikan sebagai tugas pokok atau juga tugas sampingan. Tetapi bila pekerjaan itu diposisikan sebagai sumber pokok penghasilan, artinya pekerjaan itu sebagai sebuah profesi. Lalu yang kedua ada memerlukan keahlian. Orang yang ahli atau memiliki keahlian adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk memudahkan standar keahlian ini dapat mengacu pada ijazah pendidikan. Ada 2 makna yang kita sebut sebagai sebuah keahlian. Yang pertama, keahlian yang diwujudkan dalam bentuk ijazah pendidikan formal dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan. Sedangkan makna yang kedua, yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga non-formal, misalnya masyarakat. Untuk bentuk yang kedua ini, ijazah dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan resmi dari publik terhadap keahliannya sendiri. Lalu yang ketiga ada memerlukan kemahiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mahir atau kemahiran itu adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan latihan. Mahir dalam bahasa Indonesia diartikan sangat terlatih dalam mengerjakan sesuatu, cakap, pandai, dan terampil. Dengan kata lain, seseorang dapat disebut memiliki profesionalisme yang baik bila kinerjanya dapat dilakukan secara rutin dengan kualitas yang tetap baik dan lebih baik sebagai wujud dari kemampuan terlatih. Lalu yang keempat, ada memerlukan kecakapan. Komponen yang keempat, walaupun dalam bahasa Indonesia memiliki makna beririsan dengan keahlian dan kemahiran, namun untuk makna kecakapan ini ada sikap mental yang hadir dalam diri pelaku profesi. Sikap mental itu adalah kesanggupan dan kemampuan diri untuk menjalankan tugas profesinya. Orang yang cakap adalah orang yang memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk menjalankan tugas profesinya. Lalu yang kelima,
adanya standar mutu atau norma tertentu. Untuk standar mutu pekerjaan seseorang diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur profesinya, bahkan kelayakan profesionalismenya pun diawasi. Salah satu di antaranya adalah untuk diberlakukannya sertifikasi profesi dan uji kompetensi guru. Lalu yang terakhir ada memerlukan pendidikan profesi. Maksud dari komponen ke-6 ini khusus terkait dengan pendidikan profesi. Pada dasarnya, sebelum lahirnya Undang-Undang Sisdiknas 2003 dan UUGD tahun 2005, pendidikan profesi keguruan itu ditunjukkan dengan akta mengajar. Tetapi pada saat ini di luar akta mengajar atau di samping itu, seorang calon guru wajib memiliki sertifikasi profesi. Untuk mendapatkan sertifikasi profesi ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan latihan, dan bisa dengan pendidikan profesi selama 1 tahun atau 2 semester. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan jalur pendidikan calon guru dari model konsekutif dalam menghasilkan guru profesional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsekutif berarti berurutan tanpa rumpang, sedangkan konkuren berarti persaingan atau perlawanan. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya. Pendidikan adalah usaha sadar secara sistematis dan berencana untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilaku individu dalam masyarakat. Guru adalah suatu jabatan profesional yang memiliki peranan dan kompetensi profesional. Pendidikan guru adalah subsistem dari pendidikan nasional. Pendidikan guru sebagai pendidikan jabatan. Artinya peserta yang memasuki pendidikan guru diharapkan dari orang yang benar-benar ingin menjadi guru, ingin memperoleh pendidikan guru, dan ingin berkarir menjadi guru. Menurut Suharmi Arikunto, pekerjaan guru dapat dipandang sebagai suatu profesi. Pengertian profesi sering diperbandingkan dengan istilah-istilah lain yang dekat, artinya yaitu vokasi dan okupasi, dan dipertentangkan dengan hobi. Pendidikan guru adalah pendidikan profesional. Pendidikan guru dipadukan dalam suatu sistem proses pengadaan, pengembangan, dan pengolahan. Setiap lembaga pendidikan guru harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah membentuk manusia yang berpancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dan mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur. Mencintai bangsanya dan mencintai manusia sesuai dengan ketentuan yang bermaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Slide selanjutnya. Adapun komponen-komponen sistem pendidikan guru sebagai berikut. Yang pertama ada lulusan, yang kedua ada calon siswa atau mahasiswa, yang ketiga ada proses pendidikan, yang keempat ada manusia, dan yang kelima ada metode, dan yang keenam ada evaluasi, yang ketujuh umpan balik, dan yang terakhir ada masyarakat. Nah, yang pertama, lulusan. Para lulusan adalah produksi sistem pendidikan guru. Kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan harapan masyarakat, yaitu guru yang baik ditinjau dari proyeksi nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, proyeksi pembangunan nasional sebagai manusia pembangun, dan dari segi kriteria profesional. Yang kedua, ada calon siswa atau mahasiswa. Para calon siswa atau mahasiswa adalah masukan dalam bentuk material mentah ke dalam proses pendidikan guru, karena ledakan para calon besar menyebabkan besarnya arus siswa pada berbagai jenjang pendidikan. Semua hal tersebut menjadi tanggung jawab sistem pendidikan guru untuk memprosesnya. Lalu yang ketiga ada proses pendidikan guru. Proses ini berlangsung di dalam kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan pada kehidupan luar kelas. Lawrence Downey mengatakan bahwa proses pendidikan mengandung 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi substantif mengenai bahan apa yang akan diajarkan, yang kedua ada dimensi tingkah laku guru tentang bagaimana guru mengajar, lalu yang terakhir ada dimensi lingkungan fisik, yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Lalu yang keempat ada manusia. Komponen ini terdiri dari unsur guru dan unsur staf personel. Guru memegang peranan sangat penting dalam proses pendidikan guru, karena itu harus memiliki kualifikasi profesional sehingga mampu mengemban tugas dan perannya. Lalu yang kelima ada metode. Komponen ini mengandung unsur
substantif atau program kurikuler, metode penyajian bahan dan media pendidikan. Lalu yang keenam ada materi. Komponen ini mengandung unsur fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan. Lalu yang ketujuh ada evaluasi, yaitu komponen ini menilai sejauh mana keberhasilan proses pendidikan guru, memeriksa mutu lulusan, dan menyediakan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan guru pada masa mendatang. Lalu yang kedelapan ada umpan balik, yaitu bila dari substansi evaluasi ternyata terdapat berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan guru, maka perlu ditinjau kembali dan direorganisasi agar lebih mantap. Karena itu, komponen umpan balik sangat diperlukan dan perlu dikembangkan pengolahan sistem informasi. Lalu yang terakhir ada masyarakat. Komponen ini merupakan input eksternal sosial budaya. Karena pendidikan adalah bagian integral dan kebudayaan, maka sistem pendidikan guru yang menjadi bagian dari kebudayaan itu. Masyarakat dan sistem pendidikan guru saling mempengaruhi satu sama lain. Karena itu diperlukan tanggung jawab dan kerjasama antara kedua pihak tersebut bersama pemerintah. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vilda yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Untuk Tasya, apakah ada di room Zoom? Ada. Ya, mangga Tasya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materinya. Dalam hubungan ini, sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga pendidikan didapatkan setelah menempuh program pendidikan guru pada suatu lembaga pendidikan guru tertentu. Lulusan dari program pendidikan guru ini yang bekerja menjadi guru disebut dengan guru konsekutif. Realita dalam dunia pendidikan, terdapat guru yang bukan dari lulusan lembaga pendidikan guru yang disebut dengan guru konkuren. Profesi kependidikan menuntut kompetensi profesional terhadap para guru yang menimbulkan para lulusan ilmu murni harus melaksanakan program akte. Persyarikatan sertifikasi dan pengalaman yang luas yang antara lain diperoleh dari institusi pendidikan guru yang bermutu, relevan dengan kebutuhan lapangan, dan berlangsung secara berkesinambungan. Selanjutnya, nah di sini ciri pekerja profesional guru yaitu kemampuannya untuk mengaitkan teori dan praktek. Agar pendidikan guru lebih terkontrol dan terkendali, maka pendidikan guru merupakan hasil kinerja dari 3 komponen lembaga, yaitu yang pertama, universitas, LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam membekali kompetensi mengajar bidang ilmunya. Yang kedua, BPG yang diberdayakan menjadi BPPG sebagai lembaga profesi yang memberikan sertifikasi guru dengan klinik pendidikan guru dan asramanya. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pembina keterampilan mengajar bagi calon guru. Selain itu, maka penyelenggaraan pendidikan guru juga dibutuhkan lembaga pengamat yang terdiri dari PGRI dan LSM yang bergerak dalam pendidikan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk pemerintah menurut Undang-Undang Guru tahun 2006 adalah lembaga yang berwenang melaksanakan program sertifikasi guru, tetapi tampaknya tidak semua LPTK berhak memberi sertifikasi guru. Kemudian adapun tujuan pendidikan guru adalah yang pertama menguasai bahan ajar, yang kedua penguasaan teori dan keterampilan keguruan, yang ketiga
pemilikan kemampuan memperagakan unjuk kerja. Yang keempat, pemilikan sikap, nilai, dan kepribadian. Dan yang terakhir, pemilikan kemampuan pelaksanaan tugas profesional lain dan tugas administrasi rutin. Selanjutnya, nah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP adalah lembaga yang paling berkepentingan dengan kedudukan pendidikan sebagai bidang kajian dan pendidikan prajabatan. Calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat. Untuk menghasilkan tenaga kependidikan, FKIP menyediakan berbagai program studi dengan setara D2, D3, S1, bahkan S2 dan S3. Setara diploma merupakan program profesional, sedangkan program setara adalah program akademik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Rafli. Untuk Rafli, disilakan. Cek ada suaranya nggak? Ada. Ada Rafli, ada suaranya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh saya. Boleh di next slide. Nah, sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan sertifikasi profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogi penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian. Sertifikasi ini bertujuan diantaranya yang pertama untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan, dan yang ketiga, peningkatan profesionalisme guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru ada 2 jalur, yaitu sertifikasi guru prajabatan dan sertifikasi guru dalam jabatan. Guru prajabatan adalah lulusan S1 atau D4 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Guru dalam jabatan adalah guru PNS atau non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik. Next. Sebagai tenaga pendidik, guru yang baik harus memenuhi syarat-syarat teknis keguruan. Syarat-syarat kepribadian tersebut diantaranya, yang pertama ada gagasan, yaitu bahwa guru harus kaya akan gagasan dan pribadinya hendaknya dinamis, menanggapi setiap rangsangan dan tantangan. Yang kedua ada usaha, yaitu usaha-usaha nyata dari guru berdasarkan gagasan yang telah dimilikinya. Dan yang ketiga, rasa, yaitu rasa keserasian hubungan antara pendidik dan subjek didik dan keserasian suasana kependidikan. Dan yang terakhir ada utama, yaitu keutamaan, nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi,
termasuk nilai-nilai agama, norma, dan etika yang harus dipegang baik oleh guru maupun subjek didik. Next. Nah, untuk selanjutnya, ini ada kekuatan dan kelemahan dari model konsekutif dalam menghasilkan guru profesional. Yang pertama ada kelebihan. Dalam poin kelebihan ini ada 2 poin. Yang pertama, guru konsekutif lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konkuren. Dan poin kedua, guru konkuren lebih menguasai materi belajar. Itu kelebihan dari model guru konsekutif dalam menghasilkan guru profesional. Untuk kelemahannya, yang pertama, guru konsekutif tidak menguasai materi belajar karena hanya belajar sebagian dari disiplin ilmu yang harus diajarkannya di sekolah. Hal ini dapat diatasi dengan guru konsekutif lebih mempelajari bahan atau materi ajar. Dan untuk poin yang kedua, guru konkuren tidak menguasai ilmu kependidikan karena guru konkuren hanya belajar ilmu murni. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren mempelajari ilmu pendidikan supaya menjadi guru yang profesional. Nah, itu mungkin kekuatan dan kelemahan dari model konsekutif dalam menghasilkan guru profesional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafli yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Mungkin untuk materi hari ini dicukupkan. Selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Boleh untuk 3 penanya pertama, silakan untuk menuliskan nama dan NPM-nya di room chat. Baik, untuk yang pertama ada Windy Astuti. Silakan Windy untuk dipaparkan pertanyaannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Astuti dengan NPM 202151086. Di sini mungkin seperti yang telah dipaparkan tadi, ada mengenai afeksi. Nah, yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja sih yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam proses meningkatkan afeksi siswa ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring gitu. Kemudian kendala apa aja sih yang biasa terjadi dalam proses peningkatan afeksi tersebut. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Windy atas pertanyaan yang telah diajukannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dulu dari Julfa Rizky Fadila. Untuk Julfa, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk bertanya. Di sini saya izin bertanya terkait komponen-komponen yang membentuk profesionalisme guru yang merujuk pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Tadi kan pada komponen poin kedua dipaparkan yaitu guru memerlukan keahlian, terutama dalam mengelola kelas. Nah, pada kenyataannya tidak semua guru itu mampu mengelola kelas dengan baik. Nah, menurut kalian bagaimana solusi yang lebih efektif untuk seorang guru yang belum mampu menciptakan suasana kelas secara kondusif? Terima kasih. Mohon maaf, Zulfa, tadi pertanyaannya tuh yang terakhir, kan tidak semua guru bisa mengelola kelas. Pertanyaannya bagaimana? Mohon maaf, tadi terlewat.
itu kan tidak semua guru mampu mengelola kelas dengan baik gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana solusi yang lebih efektif untuk seorang guru yang belum mampu menciptakan suasana kelas secara kondusif. Mungkin seperti itu. Apakah jelas pertanyaannya? Jelas, Julfa. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukannya. Mungkin yang terakhir ada dari Winda, Wulandari. Untuk Winda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Winda Wulandari, NPM 26215111113. Jadi langsung ke inti pertanyaannya aja ya. Jadi di sini tuh bagaimana cara kalian ini untuk mengoptimalkan peran guru di desa agar tercapainya kompetensi keprofesionalan guru. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Winda atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami ingin berdiskusi terlebih dahulu, dan jika ada teman-teman yang ingin mencoba menjawab, disilahkan untuk menulis nama dan NPM-nya dan mau menjawab untuk pertanyaan siapa di kolom chat. Baik, dari saya mau mencoba
untuk menjawab pertanyaan dari Julfa ya. Mungkin kalau masalah pengelolaan kelas atau manajemen kelas, ya pengelolaan kelas itu kan salah satu fungsi guru ya. Kalau tidak salah kita juga pernah belajar tentang ya fungsi guru, salah satunya adalah harus bisa mengelola kelas. Mungkin di sini solusi lebih efektif untuk guru mengelola kelas supaya kelas tersebut lebih kondusif. Mungkin di sini ada artikel yang memberikan tips untuk mengelola kelas. Yang pertama yaitu guru diharuskan mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Maksudnya adalah sebelum mengajar, guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan baik. Karena dengan RPP, guru tersebut dapat memahami kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, tujuan pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran yang akan digunakan, dan materi yang akan disampaikan, termasuk penilaian yang akan dilaksanakan saat akan mengajar. Yang kedua, ada guru harus bisa menguasai materi. Ketika RPP tersebut telah disiapkan, kan di situ ada biasanya bahan ajar ya. Maka guru tersebut harus bisa benar-benar menguasai bahan ajar atau materi yang akan disampaikan kepada siswa pada hari itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, guru harus memberikan performa mengajar terbaik versi guru tersebut masing-masing gitu. Setiap pengajar pasti memiliki ciri khas masing-masing dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Ketika guru berada di kelas, mengajarlah dengan performa terbaik guru tersebut gitu. Dari gaya bahasa, penampilan, suara yang jelas, tulisan yang rapi, dan penyampaian materi yang dapat dimengerti oleh siswa. Selanjutnya yang keempat, yaitu gunakan metode yang sesuai dengan kondisi siswa. Seperti yang kita ketahui, metode dalam melakukan pembelajaran itu kan ada banyak ya. Namun guru lagi-lagi harus terampil dan mengetahui di kelas tersebut cocoknya siswa-siswanya menggunakan metode belajar apa, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kontrol disiplin siswa. Agar guru tersebut dapat mengelola kelas dengan baik, maka buatlah peraturan yang disepakati antara siswa dengan guru tersebut supaya lebih terlatih lagi tingkat kedisiplinan pada kelas tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga terjawab. Jika dari teman-teman yang lain ada yang mau mencoba menjawab pun disilahkan. Baik, mungkin ada tambahan dari Dinda untuk menjawab pertanyaan dari Julfa. Disilahkan, Dinda. Baik, terima kasih Salma. Saya akan menjawab pertanyaan dari Julfa, yaitu bagaimana solusi efektif guru yang belum menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Nah, guru itu harus mampu membuat siswanya pada saat belajar dengan merasa
Guru itu harus mampu membuat siswanya pada saat belajar merasa nyaman dan menguasai materi dengan baik, sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama, menguasai landasan kependidikan, yaitu dengan mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang ketiga, mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya, guru itu harus menguasai bahan ajar pengajaran. Nah, caranya itu menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar menengah, menguasai bahan pengayaan. Selanjutnya, menyusun program pengajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar. Selanjutnya itu melaksanakan program pengajaran, yaitu dengan mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar mengajar, dan menciptakan suasana belajar mengajar yang tepat. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah menambahkan atau mencoba menjawab dari pertanyaan Julfa. Mungkin karena udah ada 2 jawaban ya. Dari Julfa sendiri bagaimana? Apakah cukup? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Julfa atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain, jika ada yang mau mencoba menjawab untuk pertanyaan Windy dan Winda, atau mau kembali menjawab dari pertanyaan Julfa, disilahkan. Mungkin dari saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Winda ya. Guru di desa untuk bisa mengoptimalkan kompetensi-kompetensi itu, kalau tidak salah. Ada yang kurang, Winda? Mungkin izin menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Winda.
Iya, silakan Rafli. Ya, tadi kurang lebih pertanyaan Winda itu bagaimana cara guru di desa agar bisa mengoptimalkan kompetensinya. Izin menjawab ya, mungkin kalau dari saya sendiri ada pandangan cara guru untuk bisa mengoptimalkan kompetensinya agar tercapai kompetensi profesionalisme gurunya. Yang pertama itu ada dari faktor gurunya sendiri. Jadi dalam tercapainya kompetensi keprofesionalan guru itu harus mampu menguasai materi yang baik. Seperti tadi yang disampaikan di materi ya, guru yang profesional itu guru yang mampu menguasai materinya dengan baik. Guru yang mengajar di desa juga harus mempunyai semangat belajar dan menguasai materi yang baik juga, tidak kalah saing baik itu dengan yang di kota ataupun di tempat lainnya. Sehingga anak-anak sekolah yang ada di desa pun tidak ketinggalan materinya dengan murid-murid yang ada di kota atau di tempat lain. Lalu dari faktor yang kedua itu dari faktor sarana dan prasarana. Ya, seperti yang kita ketahui, memang ada perbandingan sarana prasarana antara di kota dengan di pedesaan. Nah, di sini seorang guru harus mempunyai penanggulangan bagaimana caranya agar proses belajar mengajar dapat terlaksana secara maksimal dengan sarana prasarana yang ada. Misal dengan mempraktekkan hukum suatu materi dalam pelajaran, jika tidak ada alat peraganya, guru dapat membuat alat dengan sederhana, yaitu dengan alat-alat yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau lingkungan murid-murid tersebut. Jadi kalau misalkan di kota itu ada praktek yang menggunakan alat canggih, menggunakan teknologi, di desa pun bisa melaksanakan praktek yang sama, tapi menggunakan alat yang berbeda. Jadi tujuan dari apa yang disampaikan tujuan apa yang ingin dicapai oleh guru tersebut bisa tercapai gitu. Lalu untuk yang ketiga ada faktor kepala sekolah. Di sini kepala sekolah juga termasuk faktor yang dapat mengoptimalkan kompetensi guru. Kepala sekolah harus kreatif dalam membuat program-program untuk sekolah yang dipimpinnya atau yang dipegangnya dan menjalankan program-program tersebut dengan baik sehingga sekolahnya dapat maju dan tidak tertinggal dengan sekolah yang di kota. Juga mungkin yang terakhir itu ada dari faktor faktor pemerintah mungkin yang karena kan mungkin ya pemerintah itu bersosialisasi dengan pemerintah pusat atau dengan pemerintah yang di kota. Jadi pemerintah yang ada di desa itu bisa bersosialisasi dengan pemerintah yang ada di kota, bagaimana cara guru di kota agar bisa mengoptimalkan kompetensinya nanti oleh pemerintah desa yang mendapatkan informasi tersebut bisa disosialisasikan kembali ke guru-guru yang ada di desa, bagaimana caranya mereka agar bisa tetap bersaing dengan guru-guru yang ada di kota dan mampu mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan dari Winda. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Rafli atas jawabannya. Mungkin dari saya sendiri mau izin menambahkan ya, untuk jawaban dari pertanyaan Winda.
di sini saya membaca ada artikel strategi yang bisa diterapkan untuk upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah terpencil. Karena tadi ditanya ya guru ya, yaitu menguatkan posisi guru di sekolah melalui berbagai pelatihan, yaitu penjelasannya di sini adalah pertama, sebelum mencoba menguatkan posisi sekolah dan pendidikan di hadapan para siswa di daerah terpencil, maka para pengajarnya harus mendapatkan pelatihan yang baik. Pastinya bukan hanya dengan fasilitas yang memuaskan, tetapi materi yang bermanfaat dan bisa membawa mereka lebih mudah dalam memajukan berbagai aspek di sekolah yang dipimpinnya. Memberikan pelatihan dan memperbaiki sumber daya manusia guru ini adalah langkah awal yang sangat serius dan penting. Dengan sumber daya pengajar yang baik dan mengikuti perkembangan di dunia luar, maka sekolah yang terpencil sekalipun akan mudah ditemukan. Mungkin strategi lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil adalah mengadakan pelatihan kepala sekolah supaya kepala sekolah tersebut berpikir maju dan perbaikan akses transportasi. Dari saya juga mungkin izin menjawab dari pertanyaan Windy, sedikit menjawab pertanyaan dari Windy mengenai afeksi. Afeksi itu afeksi atau afektif ya, yang salah satu yang harus guru berikan juga kepada para siswanya. Lebih mungkin yang saya tangkap ini afeksi itu lebih kepada psikologi anak tersebut, bagaimana dari guru memberikan afeksi kepada anak biasanya dapat dinilai dari value-nya itu perlakuan atau sikap anak tersebut. Mungkin di sini ditanyanya ketika daring ya. Di sini saya membaca ada artikel yaitu ketika daring itu kan pasti mau tidak mau anak tersebut lebih dekat kepada orang tua. Dan tadi pula disebutkan bahwa guru memang harus lebih kolaboratif lagi dengan orang-orang dewasa, atau yang dimaksud adalah orang tua atau wali dari anak tersebut. Jadi untuk ketika masa daring yang guru harus lakukan supaya terpenuhi, yaitu yang tadi berkolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua, guru mengkomunikasikan kepada orang tua untuk memberikan kegiatan-kegiatan di rumah, seperti itu. Dan kendala apakah yang biasa terjadi dalam proses peningkatan afeksi yang dilakukan secara daring? Nah, karena berhubungan dengan orang tua, maka kendalanya juga biasanya terjadi pada orang tua, karena lagi-lagi tidak semua orang tua itu bisa kadang masih ada orang tua yang berstatement bahwa ketika anak itu bersekolah maka diserahkan semuanya kepada guru, yang padahal itu adalah kurang tepat. Orang tua juga berperan penting pada pendidikan anak tersebut atau anaknya sendiri. Maka kendalanya adalah itu orang tua yang tidak bisa berkolaboratif dengan guru untuk meningkatkan afeksi anak tersebut.
atau pula ada dari gurunya yang lebih kepada mengabaikan mengabaikan proses afeksi anak tersebut. Mungkin dari saya seperti itu. Jika ada tambahan dari teman-teman lain, disilahkan. Mungkin karena dari tadi belum ada yang merespon, saya tanya dulu kepada Winda karena tadi sudah ada 2 jawaban dari Raffi dan dari saya. Dari Winda, apakah cukup? Bagaimana Winda? Atau sudah? Oh ya. Sudah cukup jelas jawabannya. Siap, baik. Terima kasih Winda atas pertanyaannya. Mungkin karena belum ada yang mau menjawab dari pertanyaan Windy, saya tanya dulu ya kepada Windy, apakah sudah cukup atau bagaimana Windy? Mungkin sudah sedikit terjawab ya, namun barangkali dari yang lain ada yang ingin menambahkan, diperbolehkan. Ya baik, terima kasih kepada Windy. Dan dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau mencoba menjawab kembali? Ya, bagaimana? Sudah sampai mana diskusinya? Iya Pak, mungkin ada tambahan sedikit dari Dinda. Untuk Dinda disilahkan. Oh ya. Baik, terima kasih sama. Saya izin menambahkan pertanyaan dari Windy. Dalam kendala apa saja yang biasa terjadi dalam proses peningkatan afeksi tersebut? Nah, dampaknya pembelajaran jarak jauh untuk kompetensi afektif itu, yang pertama dalam sudut pandang perubahan sikap siswa dari sudut pandang orang tua, yaitu terjadi perubahan sikap siswa dalam keseharian di rumahnya selama mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Sebagai contoh, siswa yang semula sering bangun terlambat setelah mengikuti arahan guru melalui pembelajaran jarak jauh yang didahului dengan komitmen belajar menunjukkan terjadi peningkatan siswa yang menjadi lebih cepat bangun tidur dari sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi pada aspek-aspek lainnya, mulai dari melaksanakan ibadah, mandi, melaksanakan tugas sekolah, membantu orang tua, maupun keinginan untuk bermain. Aspek terakhir yaitu keinginan bermain yang semula sangat tinggi. Selanjutnya, perubahan sikap siswa dari sudut pandang guru. Nah, perubahan sikap siswa menurut guru dalam pembelajaran jarak jauh ini agak berbeda. Hal ini karena guru tidak bisa melihat langsung perubahan sikap yang dialami siswa. Walaupun tidak mengamati secara langsung para siswanya, namun mengamati melalui tugas yang disampaikan siswa serta proses siswa ketika mengerjakan tugas dari gurunya. Hal ini dilakukan melalui pengiriman foto karya siswa dan foto siswa ketika mengerjakan tugas tersebut. Dengan demikian, walaupun guru tidak mengamati langsung, namun bisa menafsirkan dari foto-foto yang dikirimkan orang tua kepada guru. Selanjutnya, perubahan sikap siswa dari sudut pandang siswa. Banyak siswa yang merasa senang dengan pembelajaran jarak jauh, namun hal ini bertolak belakang dengan keinginan siswa atas pembelajaran jarak jauh ini. Ternyata banyak siswa yang menolak untuk meneruskan pembelajaran jarak jauh yang menginginkan untuk kembali belajar secara tatap muka. Terima kasih.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah menambahkan. Mungkin dicukupkan saja karena memang tidak ada tambahan lagi dari rekan-rekan yang lain. Mungkin dari kelompok 6 kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih. Ada kelompok 6 ya, yang telah menampilkan pemaparan diskusinya. Ya. Baik, ini kita lanjutkan. Capaian pembelajaran ya, subjek PMK itu menjelaskan komponen-komponen yang sangat berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional, menganalisis kekuatan dan kelemahan jalur pendidikan calon guru dari model konkeren dan model konsekutif dalam menghasilkan guru profesional, dan menganalisis profesionalisme guru dan di Indonesia dan negara lainnya. Jadi untuk materi sekarang yang dibahas oleh kelompok 6 ini adalah poin 1 dan 2 ya. Poin 1 dan 2. Dan untuk poin 3 mungkin pertemuan berikutnya ya. Dan sebagian mungkin poin 2 ini sudah seluruhnya Kak? Belum ya. Dan mungkin dari poin 2 juga mungkin nanti ada yang akan dapat ditambahkan ya. Kekurangannya maupun ada yang masih belum disampaikan ya. Dari poin 1 dan 2 nanti boleh ditambahkan pada pertemuan berikutnya. Jelas yang intinya nanti poin 3 itu akan disampaikan seluruhnya ya. Jadi materi poin 3 belum disampaikan. Mungkin dari Bapak akan menambahkan mengenai sasaran ya dari sikap profesional ini ya. Itu sikap terhadap peraturan perundang-undangan, sikap terhadap organisasi profesi, sikap terhadap teman sejawat, sikap terhadap anak didik, sikap terhadap tempat kerja, sikap terhadap pemimpin, sikap terhadap pekerjaan. Nah, dalam pengembangan sikap profesional, di sini ada pengembangan sikap selama pendidikan jabatan, dalam jabatan, pengembangan sikap selama pendidikan dalam jabatan. Ya. Pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan nanti. Pembentukan sikap yang baik tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Nah, pendidikan dalam jabatan, pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Ya, banyak usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Ya. Jadi peningkatan yang dapat dilakukan secara formal mengenai kegiatan penataran, lokakarya, seminar atau ilmiah lainnya ya secara informal melalui media massa, koran, radio, koran dan majalah maupun publikasi lainnya ya. Nah, di pembinaan profesional, nah kemarin telah diketahui ya mengenai pre-service pendidikan guru ya.
Nah, jadi pembinaan profesional itu pre-servis pendidikan guru, pendidikan dalam jabatan, dan pendidikan dalam jabatan ya. Nah, ini ada penataran bersama, penggugusan, KKB, KKKS, KKKPS, dan PKG ya. Nah, penataran bersama sekolah diberi penataran langsung disebut sekolah inti, sekolah yang mendapat penataran dari sekolah inti disebut sekolah inbas ya. Ya. Metode umum pemanfaatan waktu belajar, pemanfaatan waktu ya. Belajar, perbedaan individual siswa, belajar aktif, belajar kelompok, teknik bertanya dan umpan balik, metode khusus IPA, matematika, IPS, dan bahasa, pengalaman lapangan, para petatar dalam menerapkan metode umum dan metode khusus, serta pembinaan profesional. Nah, jadi itu salah satu bentuk pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang berkecimpung dalam dalam ilmu kependidikan ya. Nah, demikian perbedaannya mungkin yang dapat terlihat ya, bagaimana pembimbingan di suatu lembaga pendidikan yang bernaung dalam ilmu kependidikan dengan non kependidikan mungkin ya. Jadi pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan bersifat kependidikan ya, dan berkesinambungan. Mungkin berbeda dengan ilmu murni ya, atau non kependidikan itu mereka cenderung lebih fokus ya kepada bidang-bidang murni ya, melalui penelitian-penelitian, riset-riset ya. Jadi ke bidang murninya. Kalau matematika misalnya ya, matematikanya begitu kental gitu ya, atau lebih detail gitu ya. Misalnya dari matematika ada statistik, kalkulus, ada lagi apa, geometri ya. Nah, itu lebih ke apa cabangnya itu, kalau kemarin kita berbicara apa sub dan apa subsistem ya, sistem dan subsistem itu ya. Nah, jadi kalau dalam bidang murni itu sub-subnya itu lebih kecil lagi gitu ya, kayak bidangnya lebih kecil tapi bidangnya di ilmu murninya itu gitu ya, lebih detail. Nah, itu mungkin yang membedakannya. Jadi kalau di bidang ilmu kependidikan, jadi kaitannya dengan pengabdian di masyarakat pendidikan ya. Nah, ilmu kependidikan gitu ya, peserta didik, lingkungan sekolah ya, lingkungan masyarakat yang berkecimpung di dunia pendidikannya tersebut ya. Nah, jadi orang tua. Nah, itu jadi membidangi ya pembinaan-pembinaan gitu ya bagi peserta didik, baik dilakukan oleh secara intern oleh orang-orang sekolah ya, baik oleh orang dalam maupun orang baik pengurus-pengurusnya sendiri ya. Misalnya seperti ini ya, kita gambarkan. Nah, jadi kan dalam suatu penataran gitu ya. Nah, di penataran itu kan diberikannya dari pusat gitu ya. Nah, jadi secara langsung. Nah, di sini secara langsung diberi penataran langsung disebut sekolah inti.
Dan sekolah yang mendapat penataran dari sekolah inti disebut sekolah imbas ya. Jadi dalam hal ini pihak pengawas dan kepala sekolah harus terlibat gitu ya. Terlibat dalam pengelolaan penataran ini ya. Ini tentu hal ini berkaitan dengan dinas pendidikan setempat gitu ya. Dengan perizinan dinas pendidikan setempat. Ini dikategorisasi misal seperti kegiatan kampus mengajar kan. Kita memperoleh data-data gitu ya. Mana sekolah yang dikatakan unggul gitu ya. Biasanya dalam suatu sekolah mungkin telah terkategorisasi ya. Mana sekolah yang unggul di suatu daerah tersebut misalnya ya. Seperti halnya yang pendataan 3T ya untuk penempatan mahasiswa-mahasiswa di kampus mengajar gitu. Nah, demikian dalam penempatan sekolah-sekolah unggul dalam suatu daerah gitu ya. Itu kategorisasinya tentu berdasarkan aktivitasnya ya atau keberdayaannya ya dalam dunia pendidikan pada saat itu sehingga terindeks dalam status unggul misalnya begitu. Nah, setelah sekolah tersebut dikategorisasikan unggul, diberikan penataran ya di sekolah tersebut misalnya. Nah, jadi sekolah itu karena unggul dijadikan sekolah inti dan menjadi pusat pembinaan bagi guru-guru yang lainnya gitu. Nah, setelah itu guru-guru lain mendengarkan hasil penataran tersebut dari sekolah inti tersebut. Sehingga dinamakan sekolah lain itu sekolah imbas. Nah, itu dalam hal ini pembinaan ya. Jadi setelah suatu sekolah mendapatkan status sekolah inti, diharapkan dapat membina gitu ya, membina sekolah-sekolah lainnya melalui penataran sekolah imbas itu ya. Nah, itu di sini timbullah persaingan ya. Nah, persaingan mungkin dalam hal ini tentu masuk juga ya. Guru-guru kalau suatu sekolah ternyata minor di bidang ilmu murninya, tentu ditariklah orang-orang dari non-kependidikan untuk membina sekolah tersebut di bidang ilmu murninya misalnya ya. Baik tingkat sekolah, kampus, universitas, misalnya perguruan tinggi ya. Misalnya yang ilmu murni itu matematika, fisika, biologi ya, begitu. Mereka tentu cenderung lebih paham gitu ya di bidang ilmu murninya. Ya diharapkan memberikan pembinaan ya, pembinaan bagi sekolah-sekolah bagi guru-guru mungkin sekolah-sekolah lain ya. Demikian mungkin kemiripannya dalam bidang penataran ya. Dari sebuah sekolah inti memberikan pembinaan pada sekolah imbas. Mungkin dalam hal ini berkaitan dengan efektivitas ya dan efisien. Karena setiap sekolah juga kan terlibat atau disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan siswanya ya. Mungkin hal ini pada saat ini sekolah kalau dalam dunia real mungkin sudah mulai dikikis ya melalui pengadaan sistem zonasi mungkin ya. Jadi penyebutan sekolah-sekolah unggul mulai semakin dieliminir mungkin ya dengan adanya sistem zonasi sehingga siswa suatu daerah tidak terkumpul ya tersebar terlalu jauh mungkin ya dalam suatu sekolah unggulan karena terbatasi wilayah gitu ya. Jadi siswa-siswi yang berada di suatu daerah sekolah unggulan
sudah dipastikan adalah siswa atau siswi di siswa-siswi yang tinggal di daerah tersebut, begitu ya. Karena adanya sistem zonasi, gitu. Itulah yang dinamakan suatu pengembangan ya, pengembangan berkelanjutan. Jadi pendidikan tidak hanya selesai begitu seorang calon guru lulus misalnya dari pendidikan sarjananya misalnya. Setelah menjadi guru tetap melaksanakan pembelajaran atau pengembangan keprofesionalannya ya. Pengembangan profesionalnya melalui pendidikan dalam jabatan. Nah, dan hal ini yang terlihat perbedaannya tentu bidang kependidikan dan non kependidikan itu ya, atau konkeren dan konsekutifnya ya. Jadi yang kependidikan tentu lebih fokus ya di bidang kependidikannya, ilmu kependidikannya. Sehingga setelah lulus dari program pendidikan prajabatan atau S1 mungkin dapat langsung melamar ya atau bekerja ya secara langsung atau berprofesi sebagai guru ya. Berbeda dengan bidang non kependidikan mungkin ya. Mereka dapat diakui keprofesionalnya sebagai guru karena sudah menempuh pendidikan akta 4 ya atau penyetaraan di bidang ilmu kependidikannya. Seperti itu. Ya, mungkin untuk sekarang demikian dulu ya yang dapat Bapak sampaikan. Karena ini hari pertama, mungkin diharapkan motivasi ya, menumbuhkan motivasi kembali ya setelah jeda selama 2 minggu ya. Ya memang semester sekarang banyak hari pertamanya ya, pertama kuliah, pertama liburnya karena banyak liburnya ya. Dan untuk minggu depan mungkin kita kalender merah ya, tanggal 16. Tanggal 16. Nah, silakan untuk kelompok 6 mempersiapkan atau seluruhnya mempersiapkan jadwal kuliahnya ya, mau bagaimana ya. Sedangkan sesuai instruksi minggu depan kita kan harus luring ya begitu. Tapi ternyata kalendernya merah ya. Dan tadi kita lihat di jadwal UAS untuk UAS itu di bulan Juni ya. Berarti kita minggu depan boleh libur ya, libur kembali atau bagaimana solusinya? Kita pilih libur atau bagaimana? Mengganti hari, karena kita tidak mungkin melaksanakan perkuliahan secara daring ya minggu depan. Ya, kita lihat ya, kembali ke kalender. Ya, UAS dilaksanakan tanggal 13 sampai 25 Juni ya. 13 sampai 25 Juni. Nah, kita tanggal 16 libur. Berarti 2 pertemuan terakhir kita dapat dilaksanakan pada tanggal 23 dan 30 ya. Bagaimana kira-kiranya, sepakat?
Jadi minggu depan kita libur kembali karena kalender merah ya. Bagaimana, sepakat ya? Jadi kita minggu tenangnya nanti untuk UAS tanggal 6 Juni ya. Tanggal 6 Juni karena di kalender akademik UASnya itu tanggal 13 sampai 25 Juni ya. Kalender akademik 13 sampai 25 Juni ya. Dan tanggal 11 itu akhir perkuliahan ya. Ya, begitu. Kalender akademik itu tanggal 11 ya, akhir perkuliahan. Jadi kalau kita kuliah tanggal 23 dan 30 Mei ya, walaupun akhir perkuliahannya tanggal 4 Juni, kita masih terkejar ya untuk melaksanakan UAS ya. Ya, jadi kita karena kalender merah, tanggal 16-nya, kita diganti harinya tanggal 23 dan 30 ya. Untuk minggu depan, kita mengganti hari tanggal 16 itu tanggal 23 dan 30 Mei ya, perkuliahannya. Oke, bagaimana, sepakat seluruhnya? Karena kita harus melaksanakan perkuliahan secara luring ya. Secara luring, tidak boleh daring ya. Oke, siap ya? Coba jawabannya dengarkan dulu. Jangan loyo dulu, ini masih suasana liburan mungkin ya. Kelihatannya masih lesu-lesu ini. Sepakat? Jangan via chat, coba dengarkan suaranya, dibuka mikrofonnya. Jawab dulu ya. Sepakat, Pak. Oke, minggu depan kita ganti hari ya, tanggal 23 dan 30 ya. Jadi bukan libur. Ya, jadi ini memang libur gitu ya. Dan diganti harinya tanggal 23 dan 30 Mei ya. Jadi hati-hati kalau ada yang menanya, dosen yang lain mungkin ya. Kita jelaskan bahwa kita tidak melaksanakan perkuliahan pada hari besok karena kalender merah ya, tanggal 16, dan diganti harinya tanggal 23 dan 30 Mei ya. Karena perkuliahan harus dilaksanakan secara luring. Ya. Oke, demikian ya, mungkin kita bertemu minggu depan pada tanggal 23 Mei ya. 23 Mei dengan materi pendidikan konkeren dan konsekutif dalam negeri dan luar negeri ya. Begitu ya. Oke. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bertemu kembali pada tanggal 23 Mei ya. Untuk presentasi kelompok 6 dan tanggal 30 Mei untuk kuis ya. 2 pertemuan terakhir ya. Jadi UAS tanggal 13 Juni ya. Kita UAS pertama ya. Tanggal 13 Juni. Nah, jadi masih ada jeda 1 minggu ya. Dari tanggal 6 sampai 11. Untuk persiapan. Oke. Demikian ya. Jadi Bapak mau izin live dari Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Om.